Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita IT Media Center. Saya dengan John. Kali ini kita membahas tentang SSL VPN FortiGate ya. Nah, sebelumnya kita kemarin sudah dibahas, yaitu di tutorial di video sebelumnya, yaitu site to site VPN FortiGate ya. Jadi yang untuk di video ini adalah SSL VPN ya. Seperti biasa, ini Fortinetnya, perangkatnya ini belum ada settingan apa-apa, jadi saya tetap tunjukin settingan konfigurasi IP-nya ya. Pertama konfigurasi IP-nya, kedua nanti kita aktifkan DHCP service-nya supaya ini komputer-komputer ini dapat IP secara otomatis, jadi kita nggak perlu set manual-manual ya, capek ya. Kedua, setelah udah dapat IP nanti di sini, ini kita konfigurasi NAT di sini ya, source NAT, supaya yang PC-PC yang di sini bisa akses internet ke sini ya. Nah, sedangkan di sini adalah di sisi remote user ya, dari eksternal komputer. Anggap ini si user dari rumah atau dari cafe, jadi dia akses ke perangkat kita ini dengan username dan password yang sudah kita berikan ya, kita tetapkan gitu. Oke. Nah, kita langsung nyalain perangkatnya ya, start. Oke, udah warna merah ya, switchnya kita nyalain juga sekalian ya. Udah nyala. Nah, IP sini bisa lihat teman-teman ya, IP network 172.16.10.254 ini adalah IP LAN-nya ya, area network yang di LAN-nya. Sedangkan IP publiknya adalah 10.0.137.201 yang warna merah ke atas, dan 10.0.137 adalah gateway-nya, IP yang di sini ya. Jadi ini udah punya orang ISP, ini adalah wilayah kita ya, IP publik kita ini ya. Jadi seperti itu. Jadi dari topologi ini sudah bisa dipahami. Nah, saya kasih tahu di Fortinet untuk mengakses VPN dengan SSL VPN FortiGate ada dua macam, ada web mode, ada FortiClient ya. Kalau mode itu cukup buka browser atau Google Chrome, Firefox, langsung di URL-nya itu diketik IP-nya sama portnya ke arah FortiGate, udah bisa masuk. Tinggal masukin username dan password, langsung jadi ya. Nanti kita praktekin. Terus di remote user ini di FortiClient dia harus download aplikasi FortiClient ya. Kalau yang tidak salah sekarang udah versi 7 ya. Harus di-download ya dari website resminya si Forti. Nanti di-download, setelah di-download, di-install, baru kita buka aplikasinya, masukin IP publiknya, username dan password, udah tembak gitu ya. Oke, langsung saya konfigurasi langsung ya. Ya kenapa saya tetap dari awal ya, biar teman-teman tahu ya settingnya, mulai dari setting IP-nya ya. Oke, kita udah login. Saya pakai ini ya, sini aja, username admin. Ini karena baru, biasanya passwordnya belum ada, masih kosong, kita enter. Oke, sini disuruh kita masukin password admin. Oke, kita langsung setting hostname-nya sama IP-nya ya, supaya kita nggak ini. Config system global VPN aja ya, firewall VPN itu aja namanya. Set, ubah waktunya ke waktu Indonesia ya, set time zone 53, otomatis nanti time-nya jadi time Indonesia sama lokasinya. Oke, oke, hostname-nya berubah ya. Sekarang kita config IP-nya ya. Sekarang kita config IP port 1 dulu, ini yang IP public di sini. Oke, lihat config system interface. Oke, edit port 1. Oke, set, kita pakai mode static aja, static. Set IP 10.0.137.254, kita pakai 201 ya, kita pakai 201.24. Oke, set allow access,
Nah, ini tujuannya komen ini supaya kita bisa akses dari sini, nanti memanage saja ya, memanage. Nah, jadi ini kalau mau teman-teman implement nanti ini hati-hati, ini kalau memang tidak ada kebutuhan gak usah dibuka ini, karena ini akan artinya saya allow akses berarti HTTPS bisa diakses dari luar ke perangkat FortiGate ini, bisa dia ping ke perangkat FortiGate ini, bisa pakai SSL gitu ya. Oke, set role 1, kita pakai one set karena untuk internet ya, alias one, ini penamaannya ya, deskripsinya. Next. Oke, port 1 udah, kita oke port 2 ya. Port 2 set mode static, set IP 172.16.10.254 ya, IV port 2 di Forti. Set allow access FG HTTP ping. Oke, set role LAN, set alias LAN. Oke, N simpan. Oke, IP-nya sudah kita config. Coba kita verifikasi dulu, get system interface physical. Oke, ini IP-nya sudah di set ya. Ini udah di set. Oke, sekarang kita config ininya gateway-nya ya. Config router static, ini untuk gateway-nya ya. Edit 0 set gateway 10 0.137.1. Oke, set device port 1 ya, karena ini port 1 ini mengarah ke WAN ya, ke internet, kita pakai port 1, ini gateway-nya. Oke, look, itu artinya ya. Sekarang DNS-nya config sistem DNS. Oke, kita masukin DNS-nya, set primary berapa, kita masukkan IP Google aja ya, 888, set secondary 88. Nanti kalau misalkan di production di lapangan disesuaikan aja DNS-nya ya, tidak harus berpatokan pada IP Google ini. Oke. Nah, sekarang kita coba ping ke gateway 137.1. Oh, ada yang kurang, command exit. Oke. Nah, bisa ya. Sekarang ping ke internet. Oke, untuk Forti-nya sudah reachable ke internet ya. Kita verifikasi IP-nya, get system interface sekali lagi ya. Jadi ini IP port 1, ini IP port 2 ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akses ini si Forti ini dari sini aja ya. Nah, kalau ini IP-nya atau satu segmen ya, 10.0.137.1. Saya kurang tahu berapa IP-nya ini, cuman satu segmen ya. Jadi ini kita simulasikan sebagai IP public. Kita dari sini aja ngakses. Oke, kita akses. Jalan, kita akses 10.0.137.201. Oke, masuk username, password, admin. Nah, sekarang kita config setting NAT-nya ya, yaitu di police object, police. Oke, karena ke sini internet belum ada turun ya, jadi kita config dulu ini supaya bisa ntar. LAN to internet
Oke, incoming interface-nya yaitu dari port 2, outgoing-nya ke 1 ya, keluarnya. Oke, source-nya yaitu sumbernya dari IP lokal kita, yaitu kita buat dulu di sini belum ada ya addressnya. Kita tambahkan dulu addressnya di sini aja langsung. LAN 10, oh bukan 117 172 16 10.024 ya. Oke, kita klik aja sekali sini, langsung masuk ke sini. Kita letakkan kursor, ini dia ya, subnetnya 172.16.10. Terus destinationnya ke internet, berarti kita masukin all aja. Service-nya ya internet, kita masukin all aja ya untuk praktek ini. NAT-nya diaktifkan di sini. Oke, all session biar lognya, trafficnya di record ya. Oke, DHCP nya kita aktifin port 2 ya tadi ya. Double klik aja sini. Oke, ini DHCP nya port 2 tadi. Ini aja. Range-nya dari 1 sampai 25 aja ya. IP-nya ini yang kita set tadi. Oke, sudah dapat IP. Detail 172.16.10.1 ya, IP-nya 10.1. Oke. Ini 10.1 ya, yang ini intro kita bedain ya, intro 10.1 saya kasih namanya intro di sini biar ada bedanya. Kalau di sini ini dono ya, jadi beda, kita backgroundnya warnanya dibedain, jadi kita bisa nanti. Oke, ini belum dapat IP, kita disable dulu, kita lihat dulu. Oke, misalnya kita disable dulu, lalu enable lagi, aktif buka. Oke, dapat IP ya, sudah dapat IP. Tes internet, IP config. Oke, 10.2 ya, dapat ping. Oke, ping 88. Oke, reachable ya. Nah, sekarang kita masuk konfigurasi SSL VPN ya. Langsung kita setting SSL ya. Ini tahapan yang setting SSL VPN-nya. Oh, sebelum itu kita buat dulu user ya. Sebelum kita masuk ke sini, buat dulu usernya. Lupa, ini usernya untuk kita pakai nanti. Kita buat dulu user. Di sini ya, user device, user definition. Di sini menunya. Oke, create new. Next. Misalnya user VPN 1. Passwordnya admin juga. Next. Kita buat lagi user kedua, user VPN 2, passwordnya admin. Oke. Nah, kita buat group ya. Di sini user group. Nah, jadi kedua user tadi kita masukin ke dalam grup ya. Ya, tujuannya biar mempermudah aja sih. Grup VPN. Grup VPN, terus kita buat namanya grup VPN, terus kita masukin user tadi. 1, user 2. Oke, sampai di sini buat user sudah selesai ya. Jadi setelah dibuat usernya, kita masukin ke grup. Oke, masuk ke VPN, SSL setting ya. SSL setting. Ini portnya kita masukin di port 1 ya, yaitu yang keluar ke internet ya. Port 1 internet.
Terus kita masukin portnya. Jadi ini kan portnya 443. Nah 443 ini kan banyak yang pakai, jadi kita ganti portnya ya, jangan 443. Dari si remote user untuk mengakses VPN kita, nanti kita tambah aja di sini 10443. Nah jadi si user, si eksternal dari user yang mau akses VPN, dia pakai IP public ini 10.137.201 dengan port 10443 ya, itu ya usernya kita ini kan di sini ya. Nah ini tunnel mode client setting, nanti dia pakai IP public ini ya, range-nya ya, itu nggak perlu kita setting ya, biar aja dulu pakai ini ya, defaultnya ini dikasih oleh Forti ya. Tapi kalau mau kita rubah, ini spesifikasi custom ya, bisa kita custom sendiri. Tapi untuk saat ini kita biarin aja. IP RAM-nya 10.212.134.200 sampai 210. Jadi untuk testing bisa dikasih sampai 10. Oke. Terus di sini autentikasi portal mapping, kita kasih user tadi ya. Ada 2 user tadi, yaitu si grup VPN. Oke. Portalnya full access. Oke, artinya full access itu artinya begini, full access. Dia dari Forti client juga bisa, dari web portal juga bisa ya. Nah, bisa kita custom, dia hanya bisa dari Forti client tapi dari web portal nggak bisa, atau sebaliknya, dia cuma bisa VPN dari web portal tapi Forti client nggak bisa gitu. Jadi di situ ya pengaturannya di sini. Jadi kita kasih full access, berarti dua-duanya bisa. Oke, ini juga kita kasih full access. Oke, apply. Nah, oke. Nah, sudah sampai di sini, kita lanjut ke police object ya. Ini SSL VPN nya udah selesai, kita ke police object sekarang. Nah, supaya bisa dari luar ya, police object, misalkan SSL VPN to LAN ya. Terus incoming interface-nya kita pakai interface si SSL tadi ya. Ini jangan salah pilih ya, bukan port 1 atau port 2, tapi kita pakai SSL tunnelnya, outgoing-nya baru ke LAN ya, yaitu LAN tadi port 2 ya. Oke, source-nya pakai ini all. Terus kita daftarin yang tadi ada namanya user ya, user VPN tadi, yaitu grup VPN ya. Nah, jadi artinya yang akses ini user yang kita beri tadi ya. Kita kan tadi assign tadi user untuk dipakai untuk akses VPN kita. Ini ada user VPN 1, ada user VPN 3 nih. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini. Oke, ini yang nanti dipakai ya. Terus destination, tujuannya yaitu ke LAN, yaitu 172.16.10.24 ya. Oke, ini dia ya, LAN. Terus ini dari mana LAN ini? Tadi kan kita ada buat address, jadi kita buat address, terus kita buat subnetnya ini. Nah, tadi caranya dari sini create, gitu ya, di create. Coba kita edit. Nah, ini tadi kan kita buatin ini. Oke, seperti itu ya. Terus service-nya, nah kalau misalnya tujuannya untuk VPN, kalau di production disesuaikan, jadi nggak semua service dibuka ya, hanya kebutuhan untuk VPN aja. Tapi di sini karena hanya kita untuk uji tes, untuk tutorial kita lewatin dulu ya, penting bisa dulu.
Oke, setelah itu di sini NAT-nya dimatiin, all session. Oke, ada satu lagi konfigurasi tambahan, itu kalau dia kita kan ini pakai Fortinet yang trial gitu ya, yang license trial ya. Nah kalau dia license yang bukan trial, ini komen ini nggak perlu. Nah, barangkali nanti teman-teman nge-lab dengan mengikuti tutorial ini, jadi kalau kan artinya pasti pakai yang license yang trial ya. Tapi kalau misalkan lisensi benar nggak perlu, ini tambahannya ya supaya bisa. Artinya ini kalau nggak ditambah komen ini, dia hanya bisa dari ini Internet Explorer aja ininya aksesnya. Tapi kalau kita tambah komen ini, kita bisa dari Google Chrome aksesnya gitu ya. Lebih lancar gitu ya, gitu artinya. Config VPN SL setting ini ya, enter, set SSL, set SSL min TLS 0, enter, baru set SSL max TLS 1 min 1 ya. Oke, TM ya, ini ya komen tambahannya. Oke, close. Nah, kita mau ngakses dari ini, dari luar, dari eksternal luar ini, coba akses ke sini ya. Coba akses ke sini. Pertama kita coba ping, kita akses. Oke, moga-moga berhasil. HTTPS berapa IPS? 10.0137.201 10.443 tadi ya, gitu ya teman-teman ya. Pakai ini kita tembak ya dari komputer ini. Kita tembak dari 10.443. Oke, depan. Nah, ini ya, masalah SSL-nya. Unsafe. Oke, berhasil ya. Berhasil, kita udah masuk ke login portalnya ya. Nah, oke, ini kita pakai web browser ya, yang mode ini ya, web portal ini ya. Nah, kalau mau pakai Forti client, ini di sini bisa di download ya. Nanti kalau misalkan real di production, jadi download, nanti install, udah tembak, masukin user IP publicnya, username dan passwordnya. Ini kita pakai tadi user VPN 1 ya, yang kita barusan buat di Fortinetnya. Passwordnya admin ya, tadi kan kita buat di sini. Oke, oke. Nah, ini ada traffic, ini artinya berhasil ya login. Nah, ini username-nya sebelah kanan saya, artinya berhasil ya. Oke, kita coba quick connection sini, kita RDP ya, kita ke RDP. Berapa tadi ya RDP nya tadi, pakai ini IP, bentar ya, IP config 10.1 ya, 172.10.1 dengan username Indro ya. Oke, berarti kita RDP, masukin IP lokalnya 172.16.10.1 ya. Itu yang Windows yang di sebelah kanan saya tadi. Ini IP-nya ini ya. Oke, biar teman-teman nggak istilahnya gimana nyasar atau yang mana gitu ya. Terus username-nya
ini username yang di komputer itu ya, bukan yang di Forti ya, karena kita kalau ke VPN-nya udah berhasil login, udah sukses ya SSL VPN-nya. Terus username-nya Indro ya, tadi saya buat username-nya Indro, passwordnya 1. Kita coba RDP ya, remote desktop. Ini IP lokalnya si Windows 7 tadi yang sebelah kanan, ini portnya, ini udah default karena RDP portnya ini. Terus username yang ada di komputer itu ya, anggap aja ini Windows Server gitu ya, atau server gitu ya, server atau Linux gitu ya, anggaplah Windows Server duluan. Oke, atau kita mau akses data-datanya. Oke. Ini dia muncul pesannya. Ini berhasil ya teman-teman ya, udah berhasil. Oke, login, kita tunggu. Nah, username-nya do Indro, passwordnya 1. Iya, ini udah berhasil ya, udah sukses login. Oke, kita tes dari ini lagi dulu, komputer dari 1 ini komputer ada 1 lagi. Oke, kalau dari sini kita pakai user 2 ya. Oke, di sini. Iya. Oke, ini dari Windows 10 ya. Nah, username-nya kita pakai user 2 ya, user VPN 2. Tadi di Windows 7 kita pakai user VPN 1. Passwordnya admin. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Di sini pakai ini traffic bandwidth-nya sudah nampak ya. Terus di sebelah kanan ada user VPN. Nah, kita coba monitor di ininya, di Forti-nya. Kita monitor ya, masuk ke sini dulu. Oke, sebelah sini kita masuk 10.201 admin. Oke, kita monitor di sini. Mana SSL monitor ya, ini ya. Oke, ini ya. Ini user VPN 1 masuk ya. Jadi dia sukses. Terus nah, begitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya mau pakai Forti client, jadi di sisi komputer si user tinggal download Forti clientnya ya. Seperti itu. Misalkan ini ya, saya kebetulan ada. Nah, ini Forti client. Tapi nggak bisa tembak ke sini. Ini di real di laptop saya soalnya. Ini masukin misalkan VPN to kantor ya, misalkan to office. Deskripsinya, terus remote gate-nya ini IP public-nya. Nah, portnya di sini tadi pakai 10.443 ya, ini IP public-nya. Nanti save, misalkan apa namanya, 10.0137 201 ya tadi, save. Nah, ini tinggal masukin username dan password, udah jadi. Oke teman-teman, sampai di sini ya kita akhiri video tutorial ini. Mohon dukungan, mohon subscribe, like, share-nya seperti biasa. Kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa di komen, nanti kita di situ akan ini kita jawab. Tapi kalau teman-teman ikutin mulai dari awal ya, saya yakin pasti bisa, nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang ini ya, semua clear. Oke, terus apa lagi ya,
Saya tunjukin satu lagi. Tadi di sini kan ini si user ini dia hanya Forti client, si user satu lagi dia hanya web portal. Nah, bagaimana untuk mengcustom dia hanya Forti client, dia si ini hanya web portal, atau si ini bisa dua-duanya gitu ya. Ada settingan tambahan di sini teman-teman ya. Sebelum saya tutup di sini ya, VPN SSL portal ya. Nah, ini SSL portal ini ada full access, jadi artinya full access dia tunnel mode yaitu Forti client tadi, itu artinya sama web mode dua-duanya bisa, itu artinya ya. Jadi kalau teman-teman mau buat lagi di custom bisa seperti ini, bisa diatur lagi ya, dibuat namanya, terus di ini tunnel mode atau enggak, gitu, bisa di enable bisa di disable ya, gitu ya teman-teman. Terus ini enable web mode ya. Nah, misalkan kita tunnel mode aktifkan, web mode enggak gitu ya, jadi bisa yang dipakai, atau dua-duanya gitu, atau tunnel mode bisa, web mode enggak bisa. Jadi di sini ya untuk pembatasannya. Oke, saya akhiri sampai di sini teman-teman. Tutorial kita ini berhasil, sukses. Dengan akhir kata, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.